Salam pendidikan. Berjumpa lagi dengan aksi nyata di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD oleh saya, Yunidian Widianisi, SPD, MMPD, CGP Angkatan 8. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pemikiran filosofi pendidikan menurut KHD yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak begitu membuka mata saya lebar-lebar, seraya merenungkan kembali apa saja yang selama ini saya pikirkan dan saya aplikasikan selama mengajar menjadi seorang guru. Selama ini, atas nama mengajar dan mendidik, saya menerapkan kedisiplinan dengan cara teacher center. Semua berpusat di saya sebagai guru, mulai dari menentukan aturan selama pembelajaran di kelas, strategi dan metodologi pembelajaran, hingga evaluasi. Saya memiliki otoritas yang penuh sebagai seorang guru. Selama 20 tahun saya mengajar, saya merasa baik-baik saja dengan pemikiran ini. Toh, buktinya anak-anak menjadi lebih disiplin walau dengan metode paksaan dan hukuman. Siswa menjadi jera jika melakukan kesalahan, yang tanpa saya sadari mereka ternyata mengulanginya kembali di lain waktu. Saya menganggap siswa adalah bahan mentah di mana sayalah yang akan membentuk mereka seperti apa. Diibaratkan tepung terigu, sayalah yang berkuasa menjadikan mereka kue, roti, atau bahkan makanan lain. Sebuah pemikiran yang sungguh-sungguh keliru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD ini, begitu membuka mindset saya tentang apa dan bagaimana seharusnya seorang guru itu mengajar dan mendidik. Saya mempelajari pemikiran-pemikiran KHD tentang apa bedanya mengajar dengan mendidik, apa sebetulnya tujuan pendidikan. Saya pun mempelajari tentang konsep menuntun, semboyan pendidikan, hingga azas trikon. Sebuah pengalaman belajar yang luar biasa. Kemudian, saya bertekad untuk merubah mindset saya terhadap siswa dan merubah strategi pembelajaran saya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ternyata, menuntun itu tidak sama dengan mengarahkan. Ketika proses menuntun, yang saya pahami adalah guru memberikan arahan kepada siswanya untuk mencapai tujuan. Ternyata hal tersebut keliru. Dalam proses menuntun, guru membiarkan siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai tujuan. Guru tidak memberikan paksaan apapun. Jika diibaratkan guru adalah orang tua yang sedang menuntun anaknya yang sedang belajar berjalan, orang tua atau guru cukup mengawasi dan membiarkan anak berjalan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang berjalan lambat, ada yang berjalan cepat. Orang tua atau guru hanya mengingatkan dan mengawasi serta memberikan semangat agar anak-anak atau siswa dapat mencapai tujuan. Catatan pembelajaran dan pengalaman praktik baik. Seketika pandangan saya pun berubah. Keesokan harinya, saya mengajar dengan mindset yang berbeda. Saya pun mulai mengajar dengan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa. Saya pun memberikan pilihan. Tak ada paksaan. Saya pun kemudian memandang siswa saya dengan cara yang berbeda. Pengalaman dan pembelajaran praktik baik. Saya tidak memandang siswa-siswa yang berbeda, misalnya slow learner, sebagai sebuah beban. Namun saya menjadi berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk dia dalam memfasilitasi belajarnya sesuai dengan keadaannya. Saya tidak lagi memaksa dia mencapai tujuan belajar yang saya terapkan, namun tujuan belajar yang saya buat disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak yang tentunya berbeda sesuai dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, saya melakukan perubahan di awal pembelajaran saya. Saya melakukan pengelolaan kelas dengan strategi cinta untuk membangkitkan motivasi belajar mereka dengan mengetahui cerita dari tokoh yang menginspirasi. Hal ini saya lakukan supaya belajar tidak hanya menyentuh tataran kognitif saja, tetapi juga afektif, sesuai dengan filosofi KHD yang mengatakan bahwa pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Perencanaan. Sebelum melakukan aksi nyata ini, saya membaca seluruh bahan bacaan tentang pemikiran KHD, membuat kesimpulan. Lalu saya membuat rancangan modul ajar yang memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa. Saya juga berdiskusi dengan sesama rekan guru melalui KKG. Pelaksanaan di kelas. Saya kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berpusat pada peserta didik. Saya juga melayani siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selain itu, saya juga berupaya untuk memaksimalkan potensi-potensi mereka.
bagaimana mengelola kelas dengan strategi cinta. Apa kabar kelas 4A? Alhamdulillah, saya semangat, siap belajar. Yes, 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 luar biasa. Strategi cinta yang saya gunakan dalam pengelolaan kelas saya yaitu C, ceritakan. Artinya, guru maupun siswa pada awal pembelajaran menceritakan mengenai kisah-kisah inspiratif yang didapat dari pengalaman nyata sehari-hari ataupun juga bisa mengambil contoh dari tokoh-tokoh yang dapat diteladani atau dapat diambil pesan moral dari kisah hidupnya. Baik, jadi ini adalah tokoh dunia Lionel Messi. Ini adalah salah satu tokoh pemain terbaik ya yang ada di dunia ya. Tapi kalau kalian tahu cerita hidupnya pada waktu dia kecil sampai dia bisa menjadi tokoh seperti sekarang ini, itu ternyata bukan hal yang mudah. Selanjutnya yaitu I atau identifikasi. Setelah peserta didik mendengarkan cerita, melihat sebuah gambar yang bercerita tentang seorang tokoh atau kisah-kisah kehidupan pengalaman sehari-hari yang mengandung nilai-nilai moral, bagaimana kemudian mereka mengidentifikasi cerita tersebut menjadi hal-hal yang bisa ditiru oleh mereka dan nanti kemudian mereka akan merencanakan aksi apa yang akan mereka lakukan berdasarkan hasil cerita tadi. Siapa di sini yang bisa mengidentifikasi apa pesan moral yang didapat setelah kalian menonton tayangan tentang Lionel Messi ini? Siapa yang luar biasa, kalian hebat sekali. Coba bergantian ya, silakan India. Dari cerita ini maka kita ada mudah-mudahan sampai cita-cita kita tercapai dengan cara terus belajar. Bagus. Tepuk tangan untuk India. Selanjutnya yaitu N. N adalah nyatakan. Setelah mereka mengidentifikasi hal-hal baik apa yang dapat mereka ambil dari cerita tadi, kemudian mereka menyatakan apa saja hal-hal baik tersebut untuk bisa saling dikoordinasikan dan dibagikan dengan sesama teman-teman di dalam kelas. Baiklah anak-anak, setelah kalian membuat gambar emoji di dalam kertas kalian, sekarang siapa yang mau ke depan untuk menceritakan gambar emoji yang telah kalian buat? Ya, baik Fabian, silakan Fabian ke depan. Baik, bisa diceritakan Fabian ini emoji apa? Emoji senang, Emoji senang. Kenapa emojinya senang? karena saya senang melihat Lionel Messi yang menjadi pemain terbaik dunia. Baik, terima kasih Fabian. Ada hadiah untuk Fabian karena Fabian sudah berani maju ke depan. Tepuk tangan buat Fabian. Selanjutnya yaitu T. T artinya tiru. Setelah mereka bisa menuliskan apa saja hal-hal baik yang bisa diambil, kemudian mereka menuliskan rencana aksi nyata apa yang bisa mereka tiru dari cerita yang sudah didapatkan tadi. Silahkan tuliskan rencana-rencana kalian di dalam kertas yang sudah Ibu bagikan. Dan yang terakhir adalah A atau aksi nyata. Setelah mereka menuliskan rencana apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka berdasarkan hasil inspirasi dari cerita yang telah mereka dengar atau gambar yang telah mereka lihat, kemudian mereka terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas di mana mereka lebih termotivasi untuk belajar. Dampak penerapan strategi cinta yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran dan terbiasa menghargai pendapat dalam kegiatan kelompok sehingga terciptanya lingkungan belajar yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Rahma sebagai salah satu rekan kerja Ibu Yunidian yang sedang mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan 8. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yunidian saat ini menggunakan pendekatan student center. Bu Yuni mengawali pembelajaran dengan pengelolaan kelas dengan strategi cinta untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa menjadi lebih senang dalam belajar. Akibat dari cara pandang Bu Yuni
yang berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setiap siswa dihargai segala potensinya dan diberikan layanan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, dulu waktu pertama kali diajarkan oleh Budian, dulu Budian sangat terburu-buru saat mengajarkan murid-muridnya, dan murid-muridnya belum paham apa yang dipelajari dari Budian. Dan sekarang Budian sudah lebih sabar lagi saat untuk mengajarkan murid-murid. Pertama kali saya masuk sekolah, Budian itu sifatnya baik banget, jadi buat nyaman aja gitu kalau di kelas. Terus kalau makin kesini makin baik banget. Saya sekarang Budian lebih ngerti keadaan kelas 4A, dan Budian lebih sabar untuk mengajar kelas 4A. Saya Budian waktu awal mengajar kelas 4A mengajarnya kurang seru, tetapi sekarang jadi lebih seru dan kreatif. Budian pernah menceritakan tokoh-tokoh inspiratif, salah satunya Lionel Messi. Lionel Messi sekarang sudah menjadi bintang, tapi dulu Lionel Messi sangatlah pendek, dan dia bisa menjadi bintang karena bekerja keras, pantang menyerah, dan sekarang dia sudah menjadi bintang yang sangat jago. Ya betul, apalagi Lionel Messi ingin pergi ke Indonesia untuk melawan timnas Indonesia tanggal 19 Juni, sama seperti yang diceritakan Budian. Dari tokoh-tokoh yang diceritakan Budian, mereka sangat menginspirasi saya dan menginspirasikan saya untuk ibu wajar kalau dulu itu kayak kecepatan, terus kurang teliti, tapi kalau sekarang mau udah lebih teliti sama sabar. Sama mengajar juga, Budian pernah menceritakan tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi. Jadi kita bisa mempelajari dari tokoh-tokoh tersebut. Semoga saya bisa menjadi guru yang dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran filosofis KHD untuk menuntun kodrat anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih.